So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Pova 7 Ultra, seri Pova yang paling bagus, yang harganya paling mahal dan yang lumayan jadi perhatian. Gimana nggak? Buat harganya sendiri, ini mepet ke 5 juta, atau lebih tepatnya ada di Rp4.849.000 pas aku cek di official store-nya. Oke, buat desain sendiri ini meskipun punya bahasa desain yang sama kayak Pova series lainnya yang mengusung tema space gitu, tapi tetap dikasih perbedaan ya karena ini punya harga yang paling mahal, jadi ya harus punya finishing yang kelihatan mewah lah. Meskipun terbuat dari polikarbonat, tapi looks bodinya ini kelihatan kayak pakai material kaca. Di sekitaran frame kameranya juga dilengkapi dengan status light LED yang modelnya ini running ya, jadi tuh kita bisa atur juga mau nyala buat apa aja. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang berarti ini jenisnya udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC, lalu ada infrared sensor yang posisinya ngintil sama kamera. Sama ada juga nih IP rating IP64 yang menandakan smartphone ini udah tahan kena cipratan air ringan. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai AMOLED, resolusinya 1.5K 1260x2800 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini punya gambar yang cukup vivid ya karena punya 1 miliar warna. Dan dia juga udah punya peak brightness yang ada di 4500 nits. Jadi ya buat penggunaan di luar ruangan pun masih kelihatan jelas. Kalau buat refresh rate ini ada di 144 Hz. Jadi kalau buat dipakai scrolling atau jalanin apps dan game yang udah support pastinya bakalan nyaman. Buat fingerprint posisinya under display yang jenisnya optical. Jadi buat kecepatan bacanya udah lumayan kencang, cuma emang belum bisa buat one tap. Sedangkan buat desain layarnya sendiri sih aku rasa ini udah cukup oke ya. Bezelnya udah tipis dan hampir sama rata juga di tiap sisinya. Overall sih kalau buat layar aku nilai ini udah bisa kasih kualitas gambar atau tampilan yang oke banget ya buat HP harga 4-5 jutaan. Oke, kalau buat performa Tecno Pova 7 Ultra ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ini ada di 1,5 juta yang udah nunjukin kalau Dimensity 8350 Ultimate ini itu punya performa kelas atas. Mainin game Mobile Legends dapetin settingan ultra. Yap, di game ini tuh udah bisa dapetin settingan rata kanan. Pas dimainin ini rata-rata FPS ada di 108 FPS dengan frame paling rendah itu cuma di 110-an FPS. Ya di game ini bisa dilibas dengan sangat mudah lah ya pakai Dimensity 8300 Ultimate-nya. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra Extreme. Yap, bisa dapat 120 FPS lancar tanpa adanya kendala sama sekali pas aku coba main. Pas lagi war ini juga nggak ada frame drop sama sekali ya. Dan buat mainin game yang kompe kayak PUBG Mobile ini itu udah aman banget. Ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini juga udah hardware yang bikin pengalaman pakainya tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact langsung aja kita sikat pakai settingan highest-nya. Dan alhasil di game ini kalau lagi traveling bisa dapetin rata-rata 55-60 FPS. Nah pas lagi battle ini agak turun dikit di kisaran 45-55 FPS tergantung efek skill yang lagi keluar ya. Kalau yang di render banyak FPS-nya tentu lebih turun, begitupun sebaliknya. Overall sih performa gamingnya udah muasin banget. Buat HP harga 4-5 jutaan, smartphone ini bisa kita ajak hampir semua main game yang ada di Play Store dengan sangat-sangat mulus. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 6000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 70 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 45 menit aja. Tecno Pova 7 Ultra ini udah support wireless charging 30 watt dan di paket pembeliannya kita juga dapat magnetic power bank wireless yang punya kapasitas 5000 mAh. Oh ya, smartphone ini juga udah support bypass charging ya. Ini fitur yang berguna banget nih buat gamers yang suka main game berjam-jam sambil nyolok ke charger. Buat sistem operasi Tecno Pova 7 Ultra ini itu pakai iOS 15 dengan basis Android 15. Buat update sendiri, Tecno ngejanjiin buat dapat 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Untuk dukungan AI, ada Tecno AI yang pilihannya udah lumayan banyak dan cukup ngebantu banget ya buat kehidupan sehari-hari.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecnopova 7 Ultra ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel dan kamera ultrawide yang resolusinya ini 8 megapiksel. Sementara buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 13 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah bagus banget buat kamera utamanya ya. Sedangkan buat kamera ultrawide ini agak sedikit pucat. Untungnya sih buat tone warna keduanya mirip-mirip ya. Meski buat kamera ultrawide saturasinya agak kurang kalau dilihat-lihat. Terus kalau buat dynamic range ini udah oke, detail gambar juga udah bagus, dan konsistensi tiap jepretannya ini juga udah cukup baik. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecnopova 7 Ultra. Ini pakai resolusi Full HD 30 fps, belum pakai ultra stabil. Nah, ini ultra stabil udah nyala, hasilnya seperti ini. Jauh lebih stabil ya hasilnya, cuma ya dia nge-crop. Cuma kita bisa pakai ultra wide-nya, hasilnya seperti ini. Lebih lebar. Ini balik utama seperti ini. Oke, ini Full HD 60 fps. Dia kalau Full HD 60 nggak bisa ultra wide ya. Jadi ini cuma kamera utama aja, hasilnya seperti ini. Cuma ini dikompres ke Full HD 30. Lanjut, ini 4K 30 fps. Dia nggak bisa juga ke ultra wide-nya. Jadi 4K 30 cuma kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Dan wow-nya dia ada 4K 60 fps. Hasilnya seperti ini. Tentu aja ultrawide juga nggak bisa ya. Tapi mantap nih, dikasih pilihan 4K 60. Kalau ini perekaman video kamera depan Full HD 30 belum pakai ultra stabil. Hasilnya lebar. Nanti kita bandingin kalau pakai ultra stabil seperti apa. Oke, ini pakai ultra stabil, hasilnya seperti ini. Dia lebih nge-crop. Cuma ya bisa kalian bandingin sama yang tadi. Ini nggak goyang-goyang ya. Tergantung selera aja sih, kalian lebih suka yang mana. Kalau yang ini Full HD 60 fps, cuma ya dikompres. Hasilnya seperti ini. Cuma ngetes kestabilan gambar aja ya, satu tahu beda. Terakhir, kalau buat kamera depan mentok dia sampai 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin gitu aja. Ya, kualitas audio kalian juga bisa nilai lah. Oke, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Tecnopova 7 Ultra ini itu sebagai smartphone Pova series yang paling mahal ya udah cukup bisa lah merepresentasikan gimana smartphone Pova series yang seharusnya. Baterai gede, ngecas kencang, performa juga ngebut, ditambah ini tuh seri paling tinggi ya, jadinya ya bumbu-bumbu lain juga ditambahin nih biar HP ini makin enak buat dipakai. Contoh layarnya ini yang cakep, panelnya AMOLED, refresh rate 144Hz, terus buat kamera jepretannya juga udah oke, bisa rekam video 4K, terus ada juga nih fitur wireless charging yang di paket pembeliannya kita juga udah dapat. Ya intinya emang 4,8 juta buat HP Cina, apalagi brand Tecno yang masih sering di underestimate sama banyak orang, itu tuh kelihatan mahal ya. Tapi kalau kita lihat apa yang HP ini bawa, aku rasa kita sebagai pembeli ini udah termasuk menang banyak. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.